rumit ya persoalan di KIP Simelu ini, Pak Ketua. Iya, di KIP Simelu yang rumit ya karena 2 orang yang terpilih itu PNS. Nah, mereka tidak diberikan izin oleh atasan langsung yaitu bupati, nah, sehingga tidak bisa dilantik. Ya, yang 1 orang tersandung dengan pemalsuan umur dan sudah diputuskan, ya, diputuskan bersalah. Tapi dalam hal ini apakah DKPP ataupun siapa tidak mengambil keputusan? Iya, KPU kan sudah mengeluarkan SK. Nah, seharusnya dilantik dulu. Nanti dulu baru kita di KPP. Nanti akan naik ranking selanjutnya. Namun Pak Bupati tidak mau melantik. Tidak mau melantik. Jadi nah, malah tidak ada apapun. Tidak ada konselnya. Malah kita sudah waktu itu ada pertemuan di Depdagri ya. Jadi oleh Dirjen Otonomi Daerah, ada asisten 1 di pemerintah Aceh, ada KPU, wakil KPU, ada saya, ada beberapa teman lainnya. Nah, di sana hasil diskusi bahwa diminta kepada DPR untuk mengganti 3 orang tersebut. Nah, DPR sendiri juga tidak mau mengganti. Ya, mereka juga punya alasan lain, tidak mau mengganti. Ya sudah, akhirnya sampai hari ini KIP Simelu tidak pernah dilantik. Ya, akhirnya ya kami harus mengambil itu. Nah, memang sudah sebuah keputusan ya, aturan yang harus kita ambil. Walaupun sangat terpaksa, kami harus capek ke sana, ya nggak boleh Pak. Dan kami juga tidak mendapatkan apa-apa di sana, tidak boleh mengambil honor lagi. Baik, Saudara Alun, kita sudah mendengar panjang lebar soal mulai dari soal pilkada, persiapan pilkada 2022, kemudian juga tadi ngomongin masalah kantor, itu juga sangat penting saya rasa. Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan oleh KIP Aceh ini tersampaikan kepada pemerintah Aceh. Kemudian soal KIP Simelu, soal lain-lainnya juga sudah banyak hal. Nah, terakhir kita ingin di bagian akhir ini kita ingin menanyakan terkait kontestasi politik partai lokal dengan partai nasional ini. Walaupun memang Pak Ketua tidak boleh menilai terlalu jauh, tapi ini mungkin ada analisa sendiri terkait kontestasi nasional dengan lokal ini di Aceh. Apalagi Pak Ketua sendiri kan bukan hanya di KIP ya, dulu juga ada di Panwas. Gimana istilahnya tren politiknya untuk Aceh nih Pak Ketua? Kemudian ke depan apakah ada yang prediksi ini nggak ada lagi nih partai lokal ke depan? Ini nasional yang naik ke depan. Ini gimana nih kalau pandangan Pak Samsul sendiri? Ya, saya melihat partai lokal itu masih mendominasi ya. Nah, apalagi hari ini kita lihat keharmonisan partai lokal ya, tidak lagi terkota-kota dengan bergabungnya PNA dengan PA, ya bergabungnya SIRA. Nah, mereka sudah mulai bekerja sama. Mereka mungkin sudah mulai sadar ya bahwa kalau mereka terkota-kota, nah mereka akan ditinggalkan oleh pemilih ya, tinggal pemilih. Nah, saya melihat ini tren ini sangat bagus bagi pimpinan partai politik lokal. Itu bisa bersinergi dan bisa mempertahankan khususnya koalisi di DPRA ya. Ya, nah apalagi di DPRA koalisi kan ada partai lokal, ada partai nasional ya. Ada PKS di sana, ada PA, ada PAN, ya, ada Gerindra. Ya. Nah, itu kan lebih mewarnai saya melihat. Artinya berarti partai lokal juga tidak menutup mata untuk partai nasional ya? Benar. Nah, apalagi beberapa pernyataan kan yang dikemukakan oleh pimpinan partai Aceh, Uda Kemanaf, bahwa beliau sangat menerima ya partai-partai nasional yang ingin berkoalisi, baik dalam pilkada maupun dalam pileg. Nah, di sisi lain Pak Ketua, apakah partai nasional ya di luar partai Aceh tidak bergabung ke dalam koalisi partai lokal ini kira-kira merasa terganggu nggak? Maksudnya merasa tersaingi nggak dengan partai lokal? Sudah pilkada berarti kita sudah menggunakan partai lokal sejak pilkada 2006 ya. Kira-kira tersaingi tidak nih partai nasional menurut Pak Ketua ya? Ya, nah ini kan sangat tergantung kepada para pengurus partai, ya kan? Bagaimana dia menyikapi tren ini? Nah, kalau mereka ingin mengambil misalnya kekuasaan di Aceh, ya, apakah di pemerintahan Aceh atau di legislatif,
ya mereka ya harus berkolaborasi saya pikir, ya kan? Nah kenyataan hari ini ya partai-partai yang bergabung dengan partai lokal ya trennya meningkat. Tren meningkat. Ya. Lebih-lebih setelah pemilu presiden kemarin benar. Setelah ini menarik seperti PKS ya juga PKS di sini dapat 6 kursi kalau salah ya. Dulunya cuma 2 ya menarik. Nah kemudian Pak Ketua ke depan ini mungkin masyarakat mau tahu nih dari semua partai yang ada di parlemen khususnya di DPR, jika mereka ingin mengusulkan calon gubernur atau wakil gubernur itu syarat kursinya tuh harus ada berapa? Ya 2,5% kalau nggak salah ya. Berapa? 2,5%. 2,5% dari jumlah kursi ya. Iya. Artinya harus memiliki di atas 10 kursi. Iya, di atas 10. Ya. Nah, 13 lah paling 13 ya, 13. Kalau KIP sendiri sekarang menerawang tidak nih? Apakah ini karena ada yang bilang seperti ini, tidak walaupun ada sekarang koalisi di DPR Aceh bermartabat, tapi masih ada kemungkinan partai-partai ini juga akan mengusulkan calonnya sendiri. Bisa saja. Ya, di pengalaman yang pilkada yang lalu juga begitu kan? Iya. Ya kan, padahal mereka koalisi ya Aceh bermartabat jilid 1, jilid 2 kan. Iya. Tapi ketika pilkada mereka juga punya calon sendiri. Ya karena kita hingga saat ini memang belum tahu ya siapa calon yang muncul ya. Termasuk mungkin Mualim sendiri ya, pernah kita wawancarai, beliau mungkin ya dipandang oleh masyarakat sekarang salah satu calon kuat katanya. Tapi ketika kita wawancarai beliau bahkan belum tahu. Bahkan ada yang bilang Mualim nggak akan naik lagi gitu. Mungkin inilah politik ya, Saudara Lun, memang selalu menarik untuk dinanti. Kemudian berarti setelah ini kita akan menunggu keputusan rancangan aja nih, Pak Ketua, dari sana. Ya kita sudah mungkin besok kita sudah kirim surat tantangan tadi ya rancangan ini ke KPU. Ya kita menunggu dari KPU. Bukan KPU, kalau KPU sudah siap, malah kita diminta untuk mengirim apa yang sudah rancangannya sudah dikirim. Udah dikirim. Hari ini kita kirim. Iya. Kan? Nah, di sana malah dikatakan segera ketua kirimkan biar kita dorong juga supaya pilkada di Aceh itu terlaksana di tahun 2022. Tapi kalau kita lihat regulasi, saya yakin insya Allah karena di undang-undang pemilu yang sedang digodok juga itu di 2022 tetap 2022 yang pilkada 2017 kemudian pilkada 2018 di 2023 nanti baru 2027 baru serentak pilkada serentak. Berarti memang disengajakan dibuat di 2022 nanti agar bisa serentak di 2027. Iya, tidak ada begitu. Di tahun-tahun lain setelah 2022 ada yang juga? Ada 2023. Di Aceh ada 3. Oh gitu. Tapi berarti nanti lebih ini lagi diperdekat sehingga di 2024 kalaupun ada pelaksana tugas di gubernur misalnya di bupati tidak begitu lama. Ya paling setahun, 6 bulan. Baik. Nah, Saudara Lun, mungkin kita sudah hampir 1 jam ya. Ini nggak ada yang bertanya nih Pak Samsul, mungkin masih berpikir, masih tidur ya. Karena kita mulai agak sedikit cepat hari ini jam 10. Tapi tentunya Saudara Lun, video ini masih kita unggah nanti di fanpage Serambi. Bisa dinonton kembali walaupun tidak menyaksikan secara live, masih bisa diakses di kanal video yang ada di fanpage Serambi. Nah, untuk bagian akhir mungkin kita meminta sedikit statement clue ataupun dari Pak Samsul terkait persiapan Pilkada 2022. Silakan Pak Samsul. Ya, baik, kami dari KIP Aceh sangat berharap ya pemerintah Aceh khususnya dan DPRA agar secepatnya melakukan koordinasi dengan stakeholder khususnya dengan dengan Menteri Dalam Negeri ya yang punya kewenangan untuk menentukan pilkada atau tidak. Nah, kemudian ke Bawaslu, KPU. Tapi kalau KPU kita sudah melakukan koordinasi, alhamdulillah KPU menyambut baik ya. Malah mereka meminta apa ya saja yang sudah kami lakukan di Aceh dalam rangka persiapan pilkada 2022. Kita sudah kirim, mereka akan juga berkoordinasi, mereka akan mendorong katanya supaya pilkada Aceh sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh itu bisa terlaksana.
Nah, harapan kita ya sekali lagi ya pemerintah Aceh dan DPRA segera melakukan koordinasi. Oke. Baik, Saudara Alun, mungkin sampai di sini perjumpaan kita hari ini terkait kesiapan KIP Aceh dalam melaksanakan Pilkada 2022. Kita sudah mendengar tadi bahwa KIP sudah sangat siap untuk melaksanakan kontestasi politik di tahun 2022. Semoga tidak ada halangan ataupun rintangan sehingga kontestasi ini bisa dilaksanakan pada tahun 2 tahun mendatang. Saya Sumurdani, jurnalis Indonesia, mengundurkan diri, dan di sebelah saya Pak Samsul. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, video ini seperti saya sampaikan tadi bisa disaksikan nanti kembali di fanpage serambi.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.